Salam, selamat siang sahabat terkasih. Hari ini kita akan merenungkan Mazmur 123, sebuah mazmur singkat tetapi sangat kuat yang berbicara tentang ketergantungan total kepada Tuhan di tengah tekanan, penghinaan, dan masa-masa ketika kita tidak dihargai oleh dunia. Mari kita siapkan hati, duduk dengan tenang, dan membuka ruang bagi Tuhan berbicara kepada kita. Mazmur 123. Berharap kepada anugerah Tuhan. Nyanyian Siarah. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di surga. Sahabat terkasih, Mazmur ini dimulai dengan tindakan sederhana, namun sangat rohani. Kepadamu aku melayangkan mataku. Artinya, pemazmur sedang mengalihkan fokus dari masalah, dari manusia, dari penghinaan, dan mengarahkannya hanya kepada Tuhan. Ketika hati penuh tekanan, langkah pertama bukan mencari pengakuan manusia, tetapi melayangkan mata ke surga, tempat Tuhan tetap berdaulat. Bagi kita, ini mengajarkan ketika hidup melelahkan, ketika orang tidak mengerti kita, ketika kita diperlakukan tidak adil, angkat mata, jangan tenggelam dalam beban itu. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita, sampai Ia mengasihani kita. Sahabat terkasih, pemazmur memakai analogi hamba yang memandang tangan tuannya. Pada zaman Alkitab, seorang hamba bergantung sepenuhnya kepada tuannya untuk perlindungan, makanan, keputusan, dan masa depannya. Demikianlah pemazmur berkata, kami memandang kepada Tuhan sampai Ia mengasihani kami. Artinya, kami tidak lari ke manusia. Kami tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Kami tetap menunggu belas kasih Tuhan. Di ayat ini, kita belajar tentang ketabahan rohani. Tidak menyerah dalam penantian, tetapi tetap memandang kepada Tuhan sampai jawabannya datang. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Sahabat terkasih, ini bagian yang sangat jujur. Sebab terlalu kenyang kami dengan penghinaan. Kata terlalu kenyang menggambarkan kondisi bukan sekedar sakit hati, tetapi sudah berlebihan. Mungkin kita pernah merasakan ini. Ketika komentar orang menusuk, ketika usaha tidak dihargai, ketika kebaikan dianggap remeh, ketika niat baik malah disalahpahami. Alkitab mengakui hal itu. Iman bukan berarti tidak pernah terluka, tetapi membawa luka itu ke hadapan Tuhan. Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang yang merasa aman, dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Sahabat terkasih, pemazmur berkata bahwa ia menerima olok-olok dari mereka yang hidup dalam kelimpahan dan keangkuhan. Dengan kata lain, mereka yang meremehkan kita bukan karena mereka benar, tetapi karena hati mereka congkak. Ayat ini mengingatkan kita bahwa Tuhan melihat semuanya dan Ia tidak tinggal diam. Sahabat terkasih, ada seorang perempuan yang bernama Hana. Ia bekerja keras, jujur, dan selalu berusaha memberi yang terbaik. Namun di kantornya, ia sering menjadi bahan olok-olok karena hidup sederhana, karena imannya, dan karena ia tidak ikut arus pergaulan yang merusak. Suatu hari, setelah menerima komentar menyakitkan, ia masuk ke toilet dan menangis. Ia merasa seperti pemazmur, terlalu kenyang aku dengan penghinaan. Hari itu, ia pulang dengan hati berat. Namun malam harinya, ia membaca Mazmur 123. Ketika membaca kalimat, kepadamu aku melayangkan mataku,
ia tergerak untuk berdoa. Hari demi hari, ia belajar memandang kepada Tuhan, bukan kepada komentar manusia. 1 bulan kemudian, tanpa ia sangka, bosnya justru mempercayakan proyek penting kepadanya karena melihat integritasnya. Komentar orang tidak berubah banyak, tetapi hatinya berubah karena ia belajar memandang ke atas, bukan ke sekitar. Kisah ini menggambarkan Mazmur 123. Ketika kita memilih tetap melihat kepada Tuhan, Ia memberi kekuatan, penghiburan, dan kesempatan bahkan di tengah penghinaan. Sahabat terkasih, dari Mazmur 123 kita belajar. Yang pertama, arahkan kembali fokus kita kepada Tuhan. Jangan biarkan luka orang lain mencuri damai hati kita. Kedua, tunggu belas kasih Tuhan. Dia tidak pernah terlambat. Yang ketiga, bawa penghinaan kepada Tuhan. Jangan dipendam. Tuhan tidak pernah menolak hati yang hancur. Yang keempat, biarkan Tuhan yang membela. Yang meninggikan adalah Tuhan, bukan manusia. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang penuh kasih, hari ini kami mengangkat mata kami kepadamu. Kami membawa setiap luka, setiap olok-olok, setiap penghinaan, dan setiap beban yang selama ini kami pendam. Kasihanilah kami ya Tuhan, pulihkan hati kami yang letih, kuatkan jiwa kami yang rapuh. Ajar kami untuk tetap memandang kepadamu, bukan kepada manusia. Berikan damai yang baru, pengharapan yang kokoh, dan kekuatan untuk menjalani hari ini bersamamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama dalam pembacaan Alkitab hari ini. Jika firman Tuhan ini menguatkanmu, jangan lupa untuk klik like, komen, share, dan subscribe ya, supaya semakin banyak orang dikuatkan oleh firman Tuhan. Sampai jumpa di pembacaan Alkitab berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.